Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ligia Arianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi saya yaitu data JSON. Nah, ini merupakan materi keempat di pertemuan 4 kali ini dan di sini merupakan mata kuliah dari framework lanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pengenalan JSON. Nah, kita kenalin dulu tuh JSON apa. JSON kepanjangannya itu JavaScript Object Nonsense. Nah, ini merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah, dan mudah dibaca oleh manusia. Nah, sederhananya itu merupakan untuk menyimpan data dan mentransfer data dalam bentuk teks. Contohnya, contoh data JSON itu adalah ini teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari data JSON. Nah, di sini ada namanya ID name, price, rating, image, description, text, trade details. Nah, di sini merupakan dari komponen parennya atau orang tuanya, komponen utamanya. Nah, sedangkan type, region, material itu merupakan nested-nya. Pemanggilannya pun beda di mapnya itu. Kalau panggilan nested kita harus manggil array-nya dulu, baru kita bisa panggil. Jika untuk panggilan dari komponen utama itu bisa kita panggil langsung menggunakan map itu. Di sini juga saya memiliki ada sekitar 20 data untuk list gaun ini teman-teman. Nah, kemudian saya juga mempelajari di sini kenapa sih data JSON itu bagus? Kenapa sih kita mempelajari data JSON kan? Nah, karena dianya itu kita tuh bisa komunikasi dengan sistem dan aplikasi dan merupakan format standar dari API. Lalu struktur datanya itu fleksibel, kemudian bahasa pemrogramannya manapun bisa memahami data JSON ini. Nah, makanya itu komponen yang kita pakai itu adalah bukan komponen sih ya, sebenarnya komponen juga bisa dibilang set, dan filter. Pertama kita menampilkan data JSON-nya dulu, kemudian kita set dan kita filter. Itu saja sebenarnya untuk mempelajari sekarang. Nah, pertama kita setelah kita buat data JSON-nya di file JSON, kita akan mengimport JSON itu berisi dengan daftar gaun. Setelah itu kita export, baru kita state atau kita simpan dan menyimpan inputan dari user itu. Jika dia ingin men-set, memfilter dan tag, berarti itu intinya dia akan menampilkan. Ini kode yang akan menampilkan atau menyimpan inputan dari usernya. Kemudian kita akan menangani fungsi perubahan import form. Nah, jika import form itu dipanggil keduanya atau salah satunya, dia akan menangani atau menampilkannya. Lalu akan mengubah kata kunci. Nah, di sini ada kode untuk mengubah kata kunci pencarian atau search. Nah, jika dia menggunakan huruf kapital, huruf kecil itu bebas, akan terserah, akan dicocokkan lebih fleksibelnya. Nah, maka akan tetap menampilkan. Kemudian filter data berdasarkan tipe data pencarian type dan string. Nah, di sini dia langsung akan misalkan kita memfilter data sesuai dengan type-nya. Di sini saya memiliki 2 type, yaitu pernikahan atau dia pelamaran, gaun yang ingin dicarinya, dan tag-tagnya. Dia berdasarkan tagnya akan menampilkan tagnya itu dia akan difilter berdasarkan pencarian dari input user tadi. Nah, di sini akan ditampilkan. Di tampilannya itu ada tentang deskripsinya, kemudian teksnya, lalu ada nama dari bajunya apa, lalu ada harga, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengecek. Nah, di sini ada cekan. Jika mengeceknya dia di filter salah satunya itu tipe data, tipe gaunnya, maka dia akan nampilkan mengecek. Jika true dia akan tampil. Jika dia menampilkan tagnya saja, ingin memfilter tagnya saja juga akan menampilkan. Jika keduanya juga akan menampilkan. Jika kedua-duanya itu dipilihnya tidak ada, misalkan hal-hal yang tidak, misalkan dia pilih gaun Jawa, tapi bajunya merah gitu. Dia tidak akan nampil sepertinya teman-teman, tidak akan nampil seperti itu. Jika dipilih pokoknya. Jadi tidak akan ditampilkan gaun Jawanya saja, cuman warnanya itu tidak ada seperti itu. Nanti kita akan coba, mungkin kita akan coba langsung.
Nah, di sini saya memiliki banyak semua type. Nah, tradisional, semua tag. Harusnya ini kita hapus dulu setnya. Nah, di sini saya akan menambahkan 20 data. Ini merupakan hasil dari 20 data tadi yang di JSON tadi. Ada 20 data gaun. Nah, contohnya di sini kita ambil type pernikahan. Tapi kita ambil bajunya itu tradisional. Bukan tradisional, misalkan pernikahan putri. Yang ke-61 atau pernikahan Kalimantan. Nampilkan yang beda, makanya apa ya, yang tidak bajunya itu tidak ada di baju pernikahan. Di engagement, nah di sini dia tidak cocok teman-teman kan pernikahannya. Ya emang dia tetap milih, tetap ada inputan usernya, cuman tidak ada pilihannya tipenya tipe pernikahan, tapi baju yang di tagnya itu adalah baju engagement, tentunya tidak ada dong seperti itu. Kemudian nah itu adanya cek filternya, filter tag dan filter tipe. Kemudian di return dia akan menampilkan search, match, dan ini artinya akan kembali menampilkan misalkan ketiga-tiganya ada, misalkan ada search, ada type, dan tag gitu. Ini akan menampilkan ketiga-tiganya. Sesuai tidak dengan apanya, dengan filternya. Nah, ini mengambil semua tipe unik dari data gaun untuk dijadikan opsi dan filter. Jadi dia setiap ini merupakan pemanggilan dari tag itu sendiri. Now set data. Nah, di sini teman-teman ada map. Nah, kenapa di sini ada perbedaan antara pemanggilan data detail dan data teks sebenarnya. Kalau bukan data teks, data new state tadi. Nah, kalau data detail ini tadi, type-nya itu dianya langsung tidak memanggil array-nya. Dia langsung map the text type, kemudian flap map the text gitu. Dia tidak perlu memanggilkan array-nya. Contoh pemanggilan array di sini mengambil data kemudian selanjutnya tuh di sini ada logiknya mengambil logik untuk mengambil tipe unik dari data gaun yang dijadikan opsi filter. Nah, di sini ada kata-kata new set, yang di sini dia akan array kembali lagi ke set seperti itu teman-teman. Set operator artinya. Kemudian kita return. Nah, di sini ada ini merupakan section dari bagian grid, teman-teman. Nah, section deskripsi untuk pengantar. Nah, ini untuk gridnya dianya ini bukan bagian grid sih sebenarnya, ini section deskripsi pengantarnya. Kemudian bagian filter input dan pencarian, ini bagian tampilannya seperti tampilan CSS-nya gitu. Kemudian input pencariannya ada text, ada shape, ada play chart. Nah, di sini ada on change. Nah, di sini ada on change yang artinya handle can change-nya. Ini yang tadi saya bilang, jika dia menggunakan cost per inputan, maksudnya per inputan atau per input data itu bakal banyak. Maka itu kita menggunakan on change yang dimana itu lebih simple dan praktis. Lalu di sini ada drop down. Dia tetap semuanya menggunakan call on change. Nah, di sini ada kata-kata key. Nah, setiap pemanggilan dari JSON itu dia harus memiliki key. Kalau tidak ada, dia tidak akan nampil karena dianya pemanggilannya berulang. Jadi harus ada yang unik seperti itu. Dia pemanggilannya dan ada key seperti. Maka dia harus ada key. Intinya karena dia JSON itu memiliki ID yang tidak boleh sama dengan data lainnya. Lalu dia ada select, ini tampilan select tadi kan yang awal itu merupakan logiknya. Nah, ini merupakan tampilannya. Ada select tag, select handle, select tag ini, dan juga tadi select filter udah di bawahnya, ada juga select filter. Nah, di sini ada pemanggilan alt text map. Alt text di mana komponen bukan komponennya alt text utama. Kenapa di sini tidak ada map? Nah, kemudian di semua ini kita akan menambahkan semua teks, berarti semua teksnya itu ditampilkan, maka ditampilkan alt text. Lalu bagian daftar gaun yang difilter. Nah, ini sesuai dengan indeks. Nah, K-map filter dash. Nah, di sini merupakan pemanggilan map tadi. Dia karena dianya paran atau komponen utama, maka langsung filter map. Nah, jika dianya itu seperti nested, biasanya dipanggil induknya. Misalkan dianya itu tempat.
tempat itu kan banyak, misalkan ada daerah Jawa, Bandung, Jakarta dan segala macamnya. Jadi dia tuh dipanggilkannya Jakarta, ada ibunya itu dipanggilkan di sininya. Jadi ada tiga, ada pertama itu ada nama file itu filter dash, lalu nama indeksnya, kemudian map. Seperti itu kalau dianya nested. Kemudian di sini ada deskripsi harga heading merupakan tampilannya. Ini ada item description, item ratingnya berapa, lalu tag-tag yang dimiliki oleh gaun. Nah, jika pesan itu tidak berhasil, maka dia hasilnya tidak ditemukan. Nah, kita demokan langsung. Contohnya di sini kita ngambilkan semua type dan semua engagement. Nah, ini merupakan semua data dari tipe tadi. Nah, misalkan kita panggilannya itu Jawa dengan huruf besar semua, dia akan tetap nampil, dan huruf kecil semua dia tetap akan nampil. Jika salah satu ada besar kecil juga akan nampil. Jawa, nah tetap nampil. Nah, dia dicocokkan dan lebih fleksibel. Nah, ini kita bisa pilih tipenya pernikahan, dia akan menampilkan pernikahan semua. Atau dia pilih engagement, juga akan menampilkan engagement. Kemudian ada nampilnya semua tag tradisional atau tag Jawa. Tradisional Jawa ada, berarti lainnya apa? Selain itu berarti silakan syar'i, berarti tidak nampilkan dia. Nah, ini dibilang tadi logiknya itu bahwa filternya akan dicek dulu. Misalkan dua-duanya diinputkan oleh user, dia tetap misalkan dua-duanya diinputkan tapi hasilnya tidak ada, tidak ada hasil yang ditemukan. Nah, itu merupakan logik terakhir yang dari kode kita. Nah, ini pesan tidak ditemukan dari kedua-duanya yang telah diinputkan. Jika salah satunya ada, misalkan engagement tradisional. Nah, ini dia kena tampilkan pakaian dari engagement, baju tradisional seperti itu. Karena engagement walaupun dia nggak engagement tapi ada tradisional itu nampil gitu maksudnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang grid teman-teman. Nah, ini kita inspect dulu, misalkan kita tampilkan semuanya lah, semua type, semua tag. Nah, kita tampilkan semua, kemudian kita inspect, kita grid kan. Nah, ini apa sih grid itu? Grid itu teman-teman, dia itu akan menyesuaikan dalam bentuk device kita, misalkan menggunakan tablet, komputer, HP. Nah, misalkan kita menggunakan 200, nah ini bentuk device kita ini teman-teman. Misalkan kita bisa kita lebarkan, bisa kita kecilkan, segala macamnya. Nah, ini bentuk dari device kita. Biasanya itu bentuknya bisa di ini. Nah, ini merupakan dari grid. Kalau ini merupakan teks, kalau nggak salah nih teks. Kita contohkan 200. Besar, panjang, bisa kecil. Ini secara fleksibel menyesuaikan 1000 kita coba. Harusnya sih tidak bisa. 1000 bisa juga panjang. Seperti itu. Ini harusnya ada bagian teksnya. Nah, kita bongkar kode dulu, live kode dulu. Mana sih yang bikin dia itu ada gridnya gitu? Yang bikin dia kenapa ada gridnya itu adalah yang kenapa bisa dianya itu menyesuaikan bentuk device kita. Ini merupakan salah satu setiap kelas name berarti dia memiliki grid harusnya. Di grid ini kelas, intinya grid itu dianya menyesuaikan bentuk device kita seperti itu. Ada bagian gridnya, bagian tanda ini ada gridnya. Setiap bagian yang untuk menampilkan daftar itu menggunakan grid. Nah, segitu aja penjelasan video dari saya. Tidak ada yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.